Halo sahabat Asdos dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah di SMK Avicenna yang lokasinya ada di Cilengsi. Oke, kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan rekan saya tentunya yang paling cantik di aktor berkala Widya Husada, ada Ibu Dewi. Hai Sobat Asdos ya, kita sebutnya Sobat Asdos. Kita berada di Avicenna dengan Bapak Yusuf ya. Betul. Nanti kita perkenalkan Bapak Yusuf. Lebih mendalam lagi tentunya. Nah, di depan kita ini ada mahasiswa dan mahasiswa dari SMK Avicenna dan aktor berkala Widya Husada. Lihat teriaknya mana? Oke, luar biasa. Ya, untuk segmen 1 nih Bapak Yusuf, kita akan memasuki terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mengenai sekolah SMK Avicenna, Bapak ya. Nah, di SMK Avicenna sudah berdiri berapa lama sih, Pak? Mungkin sebelumnya Pak Yusuf memperkenalkan Oke, diri iya, kali betul, ya. betul. Sekalian biar teman-teman semua tahu gitu kan. Ya, Silakan boleh. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Mungkin perkenalkan diri, saya Muhammad Yusuf. Saya Kepala Sekolah SMK Farmasi Avicenna Cilengsi. Saya menjabat itu dari tahun 2018-19 yang secara ininya, tapi kalau untuk struktural di Avicenna saya sebagai pelaksana gitu, sebagai pelaksana lapangan dari kepala sekolah gitu. Oh, tadi Bapak bilang kepala sekolah farmasi. Ya, Khusus dulu farmasi atau dulu di sini kita ada itu beberapa jurusan? dulu kita itu sekolahnya itu namanya SMK Farmasi Avicenna Cilengsi. Oh, gitu. Jadi seiringan dengan kita menambah jurusan, jadi kita singkat jadi SMKF Avicenna Cilengsi. Berarti dulu cuma satu jurusan terkait dengan farmasi itu ya, Pak? Oke. Dengan farmasi gitu. Tapi untuk sekarang ada berapa jurusan, Pak? Kita ada 8 jurusan. Oh, luar Banyak biasa, ada banget. 8. Apa saja, Pak? Dari 8 jurusan itu yang jurusan kesehatan, yaitu yang memang kita dari awal berdiri dari tahun 2008, itu ada farmasi klinis komunitas. Kalau dulu masih farmasi apoteker ya, kalau dulu. Kemudian ada asisten keperawatan. Kemudian ada farmasi industri. Nah, farmasi industri ini masih satu rumpun dengan farmasi. Jadi farmasi itu ada 2 pecah kompetensi. Yang pertama itu farmasi klinis, yang kedua ada farmasi industri. Terus jurusan yang keempat itu kita ke teknik. Baru buka Yang baru jurusan ya, yang baru. teknik. Iya. Oke. Yang Teknik itu teknik apa aja, Pak? yang pertama sudah kita buka kemarin di tahun 2021-2022 itu jurusan teknik pendinginan tata udara. TPTU kalau luar biasa. disebutnya. Saya baru dengar ini. Ya, memang jurusan yang Langka ya, Pak ya? langka dan belum ada di Kabupaten Bogor. Betul. Mungkin bisa ada promosi juga nih nanti Bapak ke pemirsa dan teman-teman yang Ya. lain ya. Ada farmasi teknik jurusan Teknik pendinginan Dengan udara. dan tata udara, lebih ke Luar AC biasa ya. gitu. Kemudian kita buka lagi tahun 2021-2022 ini kita sudah ada izinnya. 2022-2023 besok kita ada penambahan 4 jurusan lagi. Gitu. Jurusan yang pertama adalah teknik komputer jaringan, biasa TKJ, iya. Terus ada bisnis daring dan pemasaran. Terus ada tata kecantikan. Tata kecantikan. Ya. Oh, itu berarti khusus cewek ya, Pak ya? Kalau Ya. cowok nggak bisa, Pak? Ya. Kalau saya jadi siswanya Kalau nggak bisa. teknik kecantikan itu nanti kurikulumnya seperti apa, Pak? Hanya make up aja kah? Atau mungkin ada Ya, kalau untuk teknik kecantikan itu kita ada lebih ke jurusannya, karena di itu ada 2 dibagi, ada teknik kecantikan Dibagi kulit, lagi. ada teknik kecantikan rambut. Nah, kalau Estetika kita ya nanti. teknik kecantikan kulit. Kulit. gitu. Ya, kita lihat. Mungkin nanti peluang kerjanya lebih menjurus ke kayak misalkan spesialis spa ya, ya. spa dan yang berlatar research belakang. ya. Iya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, di antara Menarik loh. jurusan Teman-teman menarik banget loh. Saya Nah, di antara jurusan yang ada di SMK Avicenna itu peminatnya yang paling banyak apa, Pak? Untuk jurusan sampai saat ini kita kalau lihat kondisi pendidikan sekarang kan karena terbentur dengan pandemi ya Pak ya. Betul. Sebelum pandemi itu untuk
jurusan kesehatan itu semenjak tidak diterbitkan lagi namanya STRTTK. Ya, STRTTK itu untuk jurusan farmasi apoteker kalau dulu, atau farmasi klinis sekarang itu sudah mulai berkurang gitu minatnya. Adapun jurusan perawat itu masih stabil sampai saat ini. Ya, sampai mendekati 2 kelas setiap tahunnya. Gitu. Semua jurusan mendekati 2 kelas. Ya, Luar jurusan biasa. keperawatan. Oh, keperawatan aja. Ya, Mungkin kalau yang lain mungkin 1 kelas mencukupi ya. Satu kelas, ya. ya, 1 kelas untuk satu. Gitu kan, 1 kelas. Gitu. Nah, Kalau aku boleh tanya nggak? Aku kepo banget kalau masalah biaya itu seperti apa sih? Ya, itu Nah, dia, ya itu yang kan? paling sensitif Nah, ya itu kalau dia. masalah biaya. Sekarang kan kalau mau masuk sekolah pasti ditanyain biaya nih. Iya, gitu. betul. kalau untuk biaya Boleh kita, sekalian. ya, kalau untuk biaya mungkin kita agak berbeda. Oh, setiap jurusan itu berbeda ya, Pak? Ya, berbeda. Yang paling mahal itu apa, Pak? Jurusannya? Yang farmasi klinis. Karena mungkin banyak prakteknya, Ibu. Oh, gitu ya. Iya, Gitu ya, Pak ya. betul. Banyak praktek. Kebetulan kalau untuk farmasi klinis komunitas itu kita kan praktek bahan habis pakai. Oh, gitu. Ya, setelah anak selesai praktek ya selesai, nanti dibeli lagi. Betul, sama seperti perawat Per kali ya, bulannya Pak ya. berapa Iya. kira-kira kalau boleh tahu? Untuk per bulannya kita di sini ada uang bulan, yaitu penarikan SPP ya. Kemudian ada juga untuk uang praktek yang lumayan besar, itu sampai 500. Uang prakteknya aja? Uang praktek Itu 500 dengan ya, kurang SPP. lebih ya. Oh, dengan SPP. Ya, itu udah include. Oh, Dia oke, sistemnya oke. per bulan. Oke, itu mungkin yang termahal, yang tadi klinis itu atau yang semua standar? Iya, semuanya hampir standar. Kurang lebih segitu kurang lebih gitu ya, oke. Ya, Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Nah, buat sahabat Asdos dimanapun Anda berada, misalkan nih, bagi teman-teman, adik-adikku yang baru mau lulus SMP, silakan aja daftar di SMK Avicenna yang lokasinya ada di Cilengsi. Mungkin Ya, Pak, lebih, lokasinya lebih lengkap strategis. lagi, mungkin Bapak bisa Sekalian, Pak. kalian biar tahu. Iya. Kalau untuk lokasi SMK Avicenna itu di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, KM 01. Daerah Jonggol dan sekitarnya Ya, mungkin sudah paham. mengawali Jonggol kan Begitu ya. di turunan flyover Cilengsi Betul. ya, posisi pasnya Oke. turun kurang lebih 200 meter turun, itu posisi kita arah Cibubur sebelah kanan. Kalau dari arah Jonggol itu setelah terminal Cilengsi, Permata Cibubur, baru posisi sekolah kita 100 meter ke depan itu sebelah kiri. Oh, Gitu. kayak strategis banget ya Pak lah lokasinya. Bisa Iya. kita, apalagi sudah praktis nih Bu, buka map lokasi SMK Cilengsi pasti ketemu ya Pak ya. Dan Ya, angkot sudah banyak angkot yang melewat situ ya Pak ya. Betul. Turun angkot, jalan sedikit sudah Ya, sampai Betul, gitu ya. betul. Jadi sangat terjangkau gitu kan untuk transportasi, lokasinya ya strategis. Oke. Nah Pak, berkaitan dengan penerimaan siswa baru di SMK Avicenna, ada kriteria khusus tidak Pak? Seperti contohnya tinggi Syarat-syarat ya. badan, Iya. Untuk secara khusus kita itu sudah dari tahun awal kita ada tes, namanya tes tertulis akademik ya, tertulis, kemudian ada tes kesehatan. Nah, kalau untuk tes tertulis itu hanya sebatas matematika dasar. Oke. Ya, itu yang insya Allah anak bisa Yang dibantu. dasar-dasar ya. Ya, dasar. ketika anak kurang itu mungkin bisa nanti kita bantu gitu. Tapi kalau tes kesehatan kita lebih mengarahnya ke buta warna. buta warna. Oh, Ya, sama buta ya. warna. Karena mengingat kita kan kalau kesehatan berhubungan dengan manusia ya, Betul, Pak. tidak ada toleransi ya gitu ya. Ya, jadi biar tahu memudahkan warna-warna jenis-jenis obatan Iya. kali ya Pak ya. Betul. kan Karena kalau fatal misalkan ya kalau kesehatan, memang fatal. sampai itu betul ya, resiko ya itu. Ya, adapun kalau yang jurusan yang perawat kan ada ukuran, ada memang tinggi badan ya tinggi Pak? badan ya. Betul. Nah, kita itu termasuk juga sama ketika seleksi tes kesehatan beberapa tahun terakhir ini kita agak melihat kondisi anak yang memang kita tanya dulu ketika lulus SD, kemudian lulus SMP berapa tinggi badannya naik dari SD ke SMP. Karena ada kita kasus 2 tahun yang lalu anaknya sudah kelas 11. Gitu. Anaknya posisi tubuhnya, tes tubuhnya memang tidak ada perkembangan gitu. Gitu. Sayang kalau maunya dia setelah lulus nanti mungkin ya, Pak ya. dia sudah
serius untuk sekolah jadi seorang perawat. Ketika dia nanti mau melanjutkan ke perguruan tinggi, terkendala dengan tinggi badan. gitu. Makanya kita panggil kemarin ya kita jelaskan ke orang tua seperti itu daripada harus nanti dia paham ya. sudah 3 tahun sekolah, Iya. ketika mau melanjutkan kuliah dia udah semangat jadi anaknya ini itu terkendala nanti seperti itu. Nah, untuk biaya pendaftaran berapa, Pak? Untuk biaya pendaftaran kita kurang lebih 5 juta, Pak. Biaya pendaftaran. Oh, pendaftaran. Kita sudah awal pendaftaran awal kita beli formulir itu 250 250 gitu. Nah, mungkin adik-adik yang ada di depan Bapak Yusuf ada yang mau ditanyakan nih, mumpung ada Bapak Yusuf dan saya sebagai hostnya dan ada Ibu Dewi. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Nah, kenalin, nama aku Putri, aku dari Akbar Berkala Video Usada. Di sini aku mau nanya dong Pak, gimana sih cara Bapak memanage waktu buat di sini sama buat kayak di lingkungan yang lain gitu Pak? Oh gitu, Pekerjaan sama kehidupan sehari-hari Bapak. Mungkin itu nanti di segmen 3 ya Bu ya, tapi nggak apa-apa deh. Kita bahas di sini ya. Bahas Mungkin di sini aja. selain bekerja sebagai kepala sekolah Avicenna, mungkin ada kegiatan lain gitu Iya, ya dari Pak. Pak Yus. Pasti ada lah ya Pak. Silakan Bapak. Iya. Oke. Mungkin untuk beberapa bulan pas tahun 2022 awal itu saya lepas itu ada sebuah organisasi yaitu namanya MKKS kalau SMK itu. Apa itu Pak? MKKS itu adalah musyawarah kerja kepala sekolah. Oh, jadi ada organisasi tersendiri khusus ada organisasi tersendiri. kepala sekolah SMK aja atau Khusus kepala sekolah saja. seluruh jurusan? Nggak, khusus SMA kepala sekolah se-Kabupaten Bogor itu. Oh, gitu. Gitu. Ya, jadi waktu 2012 itu sudah memang bergelut di MKKS saya sampai terakhir kemarin 2021 itu di organisasi MKKS gitu. Adapun memanagenya ya sebisa mungkin lah ngebagi waktu antara Pekerjaan tugas, dan di rumah Tugas ya, Pak, utama ya. gitu. Ya kadang memang tuntutan ya. Iya. Ya, tuntutan. Jadi kadang Yang penting hati ikhlas ya Pak ya, Ya. otomatis insya Allah nanti berjalan dengan lancar. yang penting yang di rumah juga tenang ya. Iya, betul. Kalau yang di rumah nggak tenang ya. Kalau di sama rumah aja mau kerja tenang gampang Pak, transfer aja itu lancar pasti tenang Pak.